Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FT, kembali lagi di Pojok FT, bincang asik bersama FT. Kali ini bersama dengan Chelsea dan narasumber luar biasa kita dari Prodi Matematika. Mungkin Sobat FT belum kenal dengan kakak-kakak di sebelah Chelsea. Mungkin kita kenalan dulu, mulai dari kakak yang sebelah sini, kenalkan namanya. Halo, aku Dia Putri Zara dari Kadis Matematika. Halo, saya Yunita Sarsari, aku dari Kadis Matematika juga. Saya Arif Gunawan, saya dari Prodi Matematika. Oke, karena kita sudah kenalan, mungkin kita lanjut saja ke pertanyaan untuk kakak-kakak dari Prodi Matematika nih guys. Jadi untuk pertanyaan pertama nih untuk kakak-kakaknya, kenapa sih kakaknya memilih Prodi Matematika? Sedangkan beberapa orang menghindari Prodi tersebut. Boleh dijawab dari Kak Arif dulu. Sebenarnya simpel ya, Prodi Matematika itu adalah salah satu cabang ilmu eksakta di mana matematika itu mempelajari pasti. Jadi menurut saya salah satu ilmu dari ilmu pecahan dari ilmu filsafat itu adalah matematika. Karena memang hari ini tidak dipungkiri bahwa kita tidak bisa lepas dari matematika. Oke, mungkin karena itu ya Kak. Oke, selanjutnya mungkin dari kakaknya. Kalau aku sih karena suka matematika aja sih. Karena waktu sekolah itu guru-guru juga mendukung karena aku nilai matematikanya lumayan tingginya. Oke, karena memang kakaknya sudah senang dengan prodi tersebut. Oke, kakaknya boleh? Kalau aku karena minat di matematika ya. Sebelumnya aku agak bimbang gitu sih ngambil matematika atau bahasa Inggris. Ternyata setelah dipikir-pikir pilihnya ke matematika. Jadi karena emang rata-rata banyak yang suka ya guys. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, bagaimana nih tanggapan dari kakak-kakaknya terkait prodi matematika yang dicap beberapa orang itu bahwasannya anak prodi matematika itu pintar? Apakah kakaknya merasa bangga atau merasa terbebani oleh ekspektasi tersebut, atau malah iya nih memang prodi matematika nih keren, memang pintar gitu? Boleh dari kakaknya. Oke, kalau banyak ya yang ngetep prodi matematika tuh anaknya pintar semua. Iya. Sebenarnya nggak juga ya, ya sedang-sedang aja lah gitu. Mungkin karena prodi matematika ya kita mungkin betternya di matematika karena memang prodi kita gitu. Kalau dibilang bangga atau terbebani kayaknya lebih agak terbebani ya kalau aku sendiri gitu. Cuma nggak tahu nih sama teman-teman yang lain. Oke. Ya kalau orang tuh kan nganggapnya matematika tuh sulit ya. Jadi orang yang mau milih matematika itu pasti dianggap lebih pintar. Kalau aku sendiri ya merasa terbebani juga sih karena ya memang nggak sepintar itu. Oke, dari Kak. Kalau terkait dengan perspektif matematika ya sebenarnya enggak ya, karena memang hari ini nggak ada kuliah yang enak. Itu yang harus kita garis bawahi hari ini. Nggak ada kuliah yang enak. Kuliah apapun yang tidak berkaitan dengan rasa dan sebagainya itu juga tidak menjamin bahwa kuliah itu enak gitu. Jadi kalau dicap bahwa matematika itu di orang-orang itu tidak juga gitu. Karena memang yang makanya banyak juga orang-orang yang memang salah merasa salah jurusan dan sebagainya. Karena memang hari ini next kurikulum pelajaran kita juga menerapkan bahwa kita itu tidak ada didikan dari awal memang terkait dengan kejuruan. Makanya ketika di perkuliahan kita banyak yang merasa salah jurusan dan sebagainya. Jadi nggak semuanya orang pintar, mungkin Mbak Dea aja sama Mbak Yudisa. Kalau saya sih ya beban. Oke, mungkin itu ya tanggapan dari kakak-kakak dari prodi matematika nih Sobat FT. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, boleh nggak ceritakan keseharian yang dilakukan oleh anak-anak prodi matematika nih? Mungkin dari kakaknya ya. Kak Yun. Kak Yunita dulu ya Kak. Iya. Kesehariannya boleh dibantu kalau yang iya. Keseharian sebenarnya seperti manusia pada umumnya ya. Cuma memang kita bedanya ketika kita di kampus berkuliahnya mungkin lebih ke matematika gitu. Terus kalau untuk keseharian ya kurang lebih sama sih. Cuma kalau aku pribadi nih misalnya kayak lagi di Indomaret atau di manalah di tempat perbelanjaan, emang aku sangat menggunakan materi-materi matematika gitu. Contoh pembelian diskon. Itu aku kalau misalnya beli sesuatu pasti aku buka HP, buka kalkulator. Matematika banget ya. Kayak misalnya aku beli sabun ya, biasanya aku beli sabun sasetan dan itu baru kemarin ada itu sabun dia pekan gitu. Aku literally ngitung milinya dan harganya. Matematika banget ya guys. Baru kemarin. Jadi mungkin itu sih, sama ada beberapa di kehidupan kita tuh kalau misalnya kita
kita lagi sadar gitu ya, oh iya ya aku kayak gini sekarang tuh ternyata ada materi matematikanya gitu. Cuman kalau lagi bersifat ya kayak gini kayak biasa ngobrol ya Yes. sama. Berguna ya berarti di kehidupan sehari. Oke, tanggapan kakak yang lain gimana? Kalau matematika itu pasti anak-anaknya disiplin ya, karena memang dia eksak, ilmu pasti, dan anak matematika itu satu hal, ketika mereka memang sudah menemukan kebenaran, mau ditunjukkan kebenaran dengan jalan yang lain pun mereka tidak mau, karena memang sampai hari ini matematika selalu konsisten. Disiplin ilmu banget kalau matematika. Sehari-hari kayak gitu. Oke, mungkin ada kayak keseharian yang lucu atau apapun itu di prodi matematika? Oh ini kan kalian sering gak sih mungkin nih Kak Chelsea sering gak merasa kok misalnya kita ke masjid Ya. sendal kita bisa hilang satu gitu. Gak ada kan teman-teman sering ya ngalamin seperti itu gitu. Nah kalau dipikir-pikir itu juga ada loh kaitannya dengan matematika gitu. Kemudian misal kita kalau misalnya di kelas ataupun di tempat-tempat kafe atau dimanapun kan pasti kita ada tempat yang oh ya kita favoritnya tempatnya di situ gitu kan. Terutama ketika kita mau TS atau UAS deh, contoh kecilnya gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau dalam matematika itu adalah bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran peluang gitu. Jadi misalnya aku suka nih duduk paling depan gitu, karena aku rasa kalau aku di depan peluang pahamnya lebih besar dan mungkin lebih nyaman gitu. Oke gitu, ada tambahan atau sudah cukup? Oke, cukup ya. Selanjutnya ada kesan atau harapan nanti ketika lulus dari kakak-kakak prodi matematika. Mungkin Kak Arif, kalau Kak Arif bisa? Ya kalau kesannya untuk di prodi matematika ya, karena memang hari ini kita salah satu generasi yang melanjutkan keilmuan matematika. Ya tentunya khususnya untuk kampus matematika di Universitas ya, harapannya untuk terus ya dan tetap hidup, karena memang sumber daya terlepas dari kuantitas teman-teman ataupun generasi muda tidak terkait dengan matematika itu kurang. Hari ini ya harus ya menurutku bagaimana metode pengenalan branding harus dijaga juga, karena memang nggak bisa begitu saja kita harapannya lebih maju, lebih baik dengan standarisasi yang lebih baik lagi, dan khususnya ya untuk kita, untuk mahasiswanya ya semoga ya lebih lakon Lebih pokoknya. karena memang ya harapan tidak bisa dikatakan karena tidak ada barometer yang khusus untuk kita mengukur sebuah harapan. Oke, harapan yang terbaik lah ya kak ya. Dari kakaknya ada? Kalau dari aku harapannya, kalau buat aku diri aku sendiri nih ya, harapannya ya ketika nanti aku udah terjun ke sekolah, karena kan memang basic di UIN ini kan basicnya pendidikan nih. Jadi harapanku nanti bisa menyampaikan aja sih ke murid gitu, karena kebanyakan orang matematika itu bisa mengerti buat dirinya sendiri, tapi sangat susah buat nyampein ke orang lain. Itu kesulitan kita sebenarnya dalam matematika gitu. Jadi harapannya itu jadi ilmu itu nggak stop di kita aja gitu, jadi kita bisa membagikan ke orang lain gitu. Oke baik, terima kasih Kak atas podcast hari ini. Mungkin itu aja ya Sobat FT, pertanyaan dan bincang asik kita pada hari ini bersama kakak-kakak prodi matematika yang sangat luar biasa. Oke, mungkin di episode kali ini kita selesaikan dan sudahkan. Nantikan di episode podcast selanjutnya, yaitu tetap di Pojok FT, bincang asik bersama FT. Baik, terima kasih kakaknya. Oke, saya Chelsea akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.